Hasil KLB memutuskan Prabowo Subianto dipilih kembali menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Gayung pun bersambung. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI justru cepat-cepat memastikan dukungan mereka terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2029. Ia menegaskan bahwa PSI akan selalu ikut koalisi Indonesia Maju untuk selamanya. Ya, lanjut selama-lamanya. Ungkap Jajuli. Ini memang menarik, seolah-olah tidak akan pernah ada dusta di antara mereka. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa semua ini begitu cepat terjadi, sementara kepemimpinan Prabowo masih seumur jagung alias belum teruji untuk 5 tahun pertama. Sejalan dengan pernyataan Prabowo sendiri bahwa ada raja kecil dalam kabinetnya dan ada yang merasa kebal hukum. Bukan tidak mungkin strategi ini sebagai langkah Prabowo untuk mempersempit ruang gerak Joko Widodo, mantan presiden ke-7 Indonesia, untuk memajukan putranya Gibran yang saat ini sebagai wakil presiden bersama Prabowo dan akan dimajukan pada Capres 2029 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Dan saya tetap berharap serta tidak pernah bosan untuk selalu memohon dan berdoa agar Anda selalu dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat Titik Balik, benarlah adanya jika pepatah menyebut kekuasaan itu ibarat candu, sekali sudah kita nikmati tentu akan ketagihan dan akan terasa enak. Istilah ini saya coba tamsilkan dengan satu kejutan yang telah dihadirkan oleh Partai Gerindra 1 hari lalu. Bayangkan, tak hanya secara mendadak politisi Partai Gerindra mengubah forum rapat pimpinan nasional menjadi kongres luar biasa dan mengukuhkan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum. Tapi tidak hanya itu, ada juga keputusan yang mengejutkan. Tiba-tiba saja Prabowo didapuk sebagai calon presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres pada 2029 mendatang atau 4 tahun ke depan. Ini memang menarik sebab pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo baru berjalan 4 bulan atau istilah kata masih seumur jagung, rumput pun belum kering. Tapi ya itulah syahwat politik. Dalam kongres luar biasa atau KLB Partai Gerindra yang dihelat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 13 Februari 2025 lalu, partai yang didirikan Prabowo itu sudah langsung menetapkan pemilihan presiden atau Pilpres 2029 mendatang. Tentu ini bukan tanpa alasan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani malah menuturkan Kongres yang meminta Prabowo untuk bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 mendatang. Tapi kata Muzani, Prabowo menjawab insya Allah dan meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden serta memenuhi janjinya kepada rakyat. Begitu kata Muzani di Hambalang seperti dikutip dari Antara. Muzani juga mengatakan keputusan itu diambil oleh perwakilan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Dewan Pimpinan Daerah, DPD, dan Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB. Selain keputusan tadi, kata dia,
Kongres juga melahirkan beberapa keputusan, diantaranya menerima laporan pertanggungjawaban, kemudian menerima karena dianggap memuaskan dari segi prestasi politik dan tingkat kepercayaan masyarakat. Pendapat Mujani segendang sebenarnya dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dia mengungkap banyak alasan dan usulan dari para kader saat KLB Partai Gerindra agar Prabowo kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2029. Tentu narasi-narasi, diksi dan asumsi-asumsi yang disampaikan Mujani dan Dasko bukan hal yang luar biasa. Sebagai orang politik tentu kita sama-sama tahu, ibarat pepatah, sudah gaharu cendawan pula, sudah tahu tanya pula. Jadi ya maklum saja. Sahabat Titik Balik, menurut kader Gerindra yang juga Menteri Hukum Supratman Andi Akhtas, setelah dipilih jadi ketua kembali, Prabowo berpesan supaya semua kader partai itu membantunya membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal senada juga diungkap politikus Partai Gerindra Rahmat Sori Alam Arham. Dia menuturkan hasil KLB memutuskan Prabowo Subianto dipilih kembali menjadi ketua umum dan ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dia mengatakan peserta Kongres juga meminta Prabowo bersedia dicalonkan dalam Pilpres 2029. Jawaban Prabowo bersedia, kata dia yang hadir di Kongres saat itu. Sahabat Titik Balik, apa yang terjadi di internal Partai Gerindra melalui KLB tentu tak butuh waktu lama. Ibarat gayung pun bersambung. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI justru cepat-cepat memastikan dukungan mereka terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2029. Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni yang juga Menteri Kehutanan pada Kabinet Indonesia Maju. Maksud saya di Kabinet Indonesia Merah Putih, Kabinet Merah Putih. Dukung Prabowo lagi, kata Raja, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa PSI akan selalu ikut koalisi Indonesia Maju untuk selamanya, ya lanjut selama-lamanya, ungkap Jajuli. Ini memang menarik, seolah-olah tidak akan pernah ada dusta di antara mereka. Sementara itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga mengungkap bahwa PKS akan berkoalisi dengan Gerindra pada Pilpres 2029. Dia meyakini bergabungnya PKS akan membawa dampak positif. Kita akan jadi koalisi Pak Prabowo yang terbaik, dan kita akan membantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya. Begitu kata Habib usai pertemuan. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan meyakini bahwa pada saatnya PAN akan diajak bicara oleh Prabowo terkait Pilpres 2029. Sepertinya PAN masih malu-malu kucing, tidak berani bersikap terbuka seperti PKS dan PSI. Sedangkan Partai Nasdem mengaku akan mempertimbangkan satu perahu dengan Prabowo di Pilpres 2029. Itu disampaikan Wakil Ketua Nasdem Saan Mustafa. Itu sebabnya, kata Saan, Partai Nasdem menyambut positif adanya dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI 2 periode. Ya, pertimbangkan juga pastilah. Wong kita juga bahwa ini kita pertimbangkan pasti, kata Wakil Ketua Partai Nasdem Saan Mustafa di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Jumat 14 Februari 2025. Sedangkan Partai Nasdem sejatinya kini memang sudah merapat mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lebih lanjut, Saan mengatakan menilai jabatan hingga 2 periode memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk melanjutkan program-programnya. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa semua ini begitu cepat terjadi, sementara kepemimpinan Prabowo masih seumur jagung alias belum teruji untuk 5 tahun pertama.
Banyak asumsi memang, misal Prabowo memang ingin mengunci lebih dini posisinya sebagai presiden untuk 2 periode, sehingga tidak ada ruang bagi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk memunculkan kader terbaiknya sebagai kompetitor Prabowo di 2029. Kedua, bisa jadi ini adalah langkah awal Prabowo bersama timnya untuk melakukan cek ombak terkait kesetiaan dan loyalitas Partai Koalisi KIM dalam pemerintahannya. Sejalan dengan pernyataan Prabowo sendiri bahwa ada raja kecil dalam kabinetnya dan ada yang merasa kebal hukum, dan malah Wakil Ketua Gerindra Dasko di media menyebut mulai ada yang tidak seirama dengan presiden, sehingga jika ada yang balelo dan tidak setia, maka inilah saya kira salah satu jalan Prabowo untuk mendepak para menteri yang ada saat ini dari kabinet Merah Putih. Ketiga, bukan tidak mungkin strategi ini sebagai langkah Prabowo untuk mempersempit ruang gerak Joko Widodo, mantan presiden ke-7 Indonesia, untuk memajukan putranya Gibran yang saat ini sebagai wakil presiden bersama Prabowo dan akan dimajukan pada Capres 2029 mendatang. Langkah dan persiapan Jokowi ini boleh disebut taktis dan sangat strategis. Bayangkan pada Pilkada 2024 lalu, mantan presiden ke-7 ini mengaku memberikan endorsement kepada 84 pasangan calon kepala daerah, termasuk calon gubernur Aceh Bustami Hamzah, dan hasilnya 80% terpilih. Ini tentu saja menjadi modal politik bagi Jokowi untuk tetap eksis bermain pada Pilpres 2029. Apakah mengusung putranya Gibran atau ada calon lain? Begitupun Jokowi masih ngeles dan mengaku tidak tahu persis berapa dari 83 kepala daerah itu yang unggul atau terpilih, baik melalui quick count maupun dengan pengumuman-pengumuman lain yang memang beberapa hari lagi akan dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara. Jokowi juga mengatakan calon kepala daerah yang menang itu bukan karena endorsement dirinya, tapi memang dari hasil kerja keras mereka sendiri. Ya, biasalah basa-basi politik. Kesiapan Jokowi itu sang putra tentu saja masuk akal, sebab hingga kini dia dan Gibran belum memiliki partai politik. Ini bermakna Jokowi masih mengandalkan atau merawat arus dukungan arus bawah atau rakyat yang juga menjadi pendukung setianya. Lantas, adakah yang salah dari apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap Prabowo? Dalam politik tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua akan menjadi halal. Tapi tidak salah juga kalau diingat-ingat, ya sekedar intermezzo lah terkait soal usia partai politik. Untuk saat ini Prabowo telah berusia 73 tahun. Bayangkan kalau kita tambah di 2029, tentu akan berusia 78 tahun. Ini sungguh sesuatu ya sulit untuk saya katakan. Dan sekedar informasi saja, Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan atau ketua umum partai politik berusia 77 tahun. Di Partai Hanura ada nama Osman Sabta 74 tahun, Surya Paloh Nasdem berusia 73 tahun. Dan Prabowo seperti saya katakan tadi terpilih kembali berusia 73 tahun. Kemudian Muhammad Mardiono dari P3 67 tahun, Zulkifli Hasan Ketua PAN 62 tahun, Ketua PKS Ahmad Saiku 59 tahun, kemudian Muhaimin Iskandar Ketua PKB 57 tahun. Sementara Bahlil Ketua Golkar 48 tahun, AHY Demokrat berusia 46 tahun, dan yang juga tidak kalah muda itu adalah Ketua PSI Kaisang Pangarep hanya berusia 29 tahun. Dan usia presiden tertua dan termuda dalam sejarah Republik ini
Bung Karno menjadi presiden pertama pada usia 44 tahun. Kemudian Pak Harto pada usia 46 tahun. Kemudian Joko Widodo pada periode pertama berusia 53 tahun. Megawati pada usia 54 tahun. Pak Susilo Bambang Yudhoyono 55 tahun. Abdul Rahman Wahid 56 tahun. B.J. Habibie menjadi presiden di usia 61 tahun. Dan Prabowo menjadi presiden di usia 73 tahun. Tapi entahlah, kita lihat waktu yang menjawabnya. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.